Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Desi di section cerita dulu. Pada kali ini kita akan membahas mengenai SMK Lingga Kencana Depok yang baru saja belum lama ini viral karena kecelakaan di Subang. Nasib naas dialami rombongan studi tur SMK Lingga Kencana Depok. Bus yang ditumpanginya mengalami kecelakaan maut yang menewaskan kurang lebih 11 orang untuk saat ini. Kecelakaan maut itu yang cukup mengerikan ini menyita perhatian publik lantaran banyaknya fakta ganjil yang terjadi. Hal yang paling membuat geram dalam bus adalah ternyata bus yang dalam tumpangi oleh mereka itu mengalami kerusakan mesin total. Yang mana di situ bus dalam rangkanya itu mesin lama yang kemudian diketok magic menjadi mesin baru atau mobil baru. Jadi rangkanya itu rangka lama tapi di luarnya itu tampilannya seperti baru. Tak hanya itu saja, dan yang paling mengenaskan lagi adalah bus dalam kondisi habis uji KIR sejak Desember 2023. Nah, beberapa fakta mengejutkan mengenai kecelakaan yang menimpa pada SMK Lingga Kencana Depok diantaranya. Ada satu, kondisi bus ini dan izin usaha yang diragukan. Bus Hino AK 2006 ini awalnya dioperasikan oleh PO Bus ternama di Sumatera. Kemudian berganti pemilik beberapa kali termasuk PO Jaya Gunahad. Ditemukan fakta ironis yakni izin KIR terakhir menggunakan nama PO Jaya Gunahad. Kemudian bus sudah berpindah tangan. Jadi status busnya itu masih diragukan ya guys ya. Jadi masih pindah tangan antara PO1 dengan PO lainnya. Nah, dengan rentetan peristiwa ini diduga kuat PO yang mengoperasikan bus itu tidak memiliki izin usaha angkutan. Bahkan sebelumnya bus mengalami perombakan model dari Discovery Laksana menjadi Jetbus 3 SHD. Perlu kita ketahui ya guys ya, terutama pihak-pihak sekolah yang akan mengadakan acara-acara tour atau acara-acara outdoor di luar sekolah, ketika kita menggunakan bus atau ketika kita menggunakan jasa pariwisata tertentu, itu kita harus selektif ya, mempertanyakan bagaimana keadaan fisik dari mobilnya, bagaimana keadaan mesinnya, bagaimana kelayakannya, uji kelayakannya, KIR dan segala macam itu harus dipastikan. Itu adalah hikmah yang bisa kita ambil ya guys ya. Kemudian poin yang kedua adalah kronologi kecelakaan. Bus mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok. Kecelakaan terjadi di turunan perempatan Sariater karena rem blong. Ternyata di sini kondisinya rem blong. Sedangkan keadaan bus itu ketika merem itu harus menggunakan angin. Dan di situ sempat sang sopir menuturkan bahwa ketika hendak menginjak rem itu anginnya sudah habis. Jadi si rem dalam bis ini tidak memiliki tenaga. Nah, sopir membanting setir ke kanan untuk menghindari lebih banyak korban. Di sini sang sopir sudah berusaha ya guys ya untuk mengambil setir banting ke kanan untuk menghindari beberapa korban yang lebih banyak. Mungkin karena di depannya itu ada beberapa kendaraan, mungkin mobil lain dan motor lain ya. Akan tapi di situ supir sudah berusaha menghindari hal tersebut. Namun menabrak Feroza, mobil Feroza dan 3 motor. Salah satu dari motor bahkan terbelah menjadi 2 guys. Ya walaupun di situ supir sudah berusaha mengambil kanan, tetap saja menyenggol mobil Feroza dan 3 motor lainnya. Bus terguling dan menabrak tiang listrik. Atas kecelakaan maut ini ada 11 orang meninggal. Bisa Anda saksikan bahwasannya di sini sang sopir sudah memberikan kesaksian ya. Karena sang sopir alhamdulillahnya masih hidup. Di situ sang sopir bisa menceritakan detailnya ya guys ya. Nah, di Tangkuban Perahu saya sudah terasa tuh di atas. Apa yang dirasakan? Rem dalam gitu. Rem dalam, jadi saya terpaksa mencari inisiatif, teleponlah montir dari rest area CM7. Nah, dikirimlah montir untuk menyetar rem agar stabil kembali kan gitu. Nah, dari situ ya kita kembali turun untuk mengarah ke Depok. Tapi Depok itu pada saat montir datang Pak. sudah Itu Bapak juga ikut memastikan bahwasannya kondisi rem pada saat itu juga sudah aman. Nah, kan udah setel kan. Montir pun ya sudah saya injek ya aman. Kalau emang itu emang udah ada kendala ya mungkin dari situ kan tahu sendiri Tangkuban Perahu kan turunnya kan lebih curam kan. Nah, situ masih terkendali, masih aman gitu. Sampai turunan MN pun masih aman gitu. Nah, akhirnya kemudian mampir ke rumah makan Bang Jun sebelum teater.
Nah dari teater, setelah rumah makan teater, saya mau perbaiki rem itu lagi, yang cek rem lagi kan, kendala. Jadi bisa dipastikan ada kendala lagi Pak setelah melakukan turunan itu tadi Pak dari atas ya seperti itu? Dari atas sih masih normal, sampai rumah makan Bang Jun kan, bisa masih terkendali lah. Nah sampai Bang Jun ya untuk melanjutkan perjalanan, nah disitulah saya baru terasa di Jalan MN itulah, ini kok angin habis. Pada saat perempatan teater itu mobilnya keluar, ada yang keluar, saya ngecek rem, langsung prelok, tarik rem tangan gitu. Ternyata begitu mau masuk gigi, itu udah nggak bisa. Karena posisi rem masih diinjak, mau masuk gigi itu udah nggak bisa. Saya lihat anginnya habis. Langgar itu, waduh, saya bilang ke penumpang ya kan, waduh Pak, ini remnya habis, gimana Pak, tolong Pak pegangan ya kan. Penumpang itu apakah Bahwasannya dia itu masih berusaha untuk menghindari kecelakaan tersebut dan berusaha meminimalisir korban. Akan tetapi karena tanggal naas itu nggak ada di kalender dan usaha maksimal juga udah dilaksanakan oleh sopir, akhirnya pun tetap saja menabrak tiang listrik. Nah, 10 diantaranya siswa SMK Lingga Kencana Depok yang menjadi korban. Sementara itu, puluhan korban lainnya mengalami luka dan luka berat lainnya. Untuk satu korban sendiri itu masih dalam penanganan yakni warga setempat. Kemudian ada poin ketiga, yakni ada penanganan. Hingga saat ini polisi masih intensif mendalami kasus penyebab kecelakaan ini dengan dugaan sementara penyebab utama yakni kelalaian dikarenakan remblong. Bisa kalian lihat ya guys ya di situ bahwasanya dari pihak kabupaten sendiri itu langsung mengirimkan beberapa ambulans ya, bisa dilihat dalam video tersebut bahwa bukan cuma satu ambulans, bahkan puluhan ambulans dikerahkan semuanya untuk menolong para korban. Membutuhkan waktu lebih dari 3 jam untuk melakukan evakuasi bus tersebut beserta para korban. Evakuasi menggunakan 2 derek dan 1 truk. Adapun seluruh korban dibawa dan dievakuasi ke RSUD Subang. Jadi semua ambulans yang dikerahkan yang seperti kalian lihat di video ini itu diarahkan dan dievakuasi ke RSUD Subang. Kemudian poin yang keempat, ancaman pidana. Sopir bus terancam pidana pasal 310 ayat 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ya, turut ikut bersedih ya guys ya untuk bapak sopirnya, mungkin karena bapak sopirnya juga hanya menjalankan tugas dan tidak tahu menahu mengenai kondisi dari bus yang dipertanggungjawabkan oleh PO bus yang bersangkutan. Mari kita doakan semoga mendapatkan keadilan yang sebaik-baiknya. Kemudian ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun dan didenda maksimal 12 juta. Faktor selanjutnya adalah tips perjalanan aman dan nyaman untuk semua pemirsa. Kecelakaan ini menjadi sorotan dan keprihatinan banyak pihak, diharapkan menjadi pengingat bagi PO bus, bagi sopir, dan instansi terkait, misalnya sekolah ya, untuk lebih memperhatikan keselamatan dalam bertransportasi. Beberapa tips penting dalam perjalanan diantaranya, mungkin 1, rutin periksa kelayakan kendaraan sebelum digunakan ya, terutama untuk sopirnya dan pihak PO-nya. Jadi sebelum menggunakan alat transportasi moda yang akan kita pakai itu harus dicek dulu keadaannya. Kemudian yang kedua, pastikan ujikir kendaraan masih berlaku ya, karena ini juga penting ya. Kemudian yang ketiga, patuhi aturan lalu lintas yang ada. Yang keempat, awasi kondisi kesehatan sopir ya, termasuk apakah sopir itu dalam keadaan sehat atau tidak. Kemudian yang kelima, lakukan perawatan kendaraan secara berkala. Kemudian yang keenam, instansi terkait harus memperketat pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran. Jadi instansi misalnya sekolah akan menggunakan PO bus itu juga harus memastikan bahwa PO bus yang kita pakai misalnya itu dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang layak ketika dipakai, apalagi untuk bepergian dalam jarak yang jauh. Kemudian yang terakhir, tragedi ini sebagai pelajaran berharga agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Oke guys, itu saja sederet fakta yang terjadi pada kecelakaan yang menimpa SMK Lingga Kencana Depok. Semoga para almarhum yang di situ menjadi korban meninggal dunia, semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang masih dalam menjalani pengobatan di rumah sakit, semoga Allah berikan kesembuhan dan segera kembali berkumpul dengan keluarganya masing-masing, dan semoga Pak sopir pun mendapatkan keadilan, serta untuk PO Bus ya, dimanapun itu PO Bus semua yang ada di Indonesia, supaya memperhatikan kembali bagaimana jasa dan moda transportasi yang ditawarkan supaya tidak terulang kembali seperti halnya yang menimpa dalam kecelakaan ini. Oke guys, begitu saja yang bisa saya sampaikan dalam section cerita dulu ini. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.